Yang mati itu anak saya, bukan anak hasil gotong royong. Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, menggelar konferensi pers terkait dugaan malapraktik yang menyebabkan bayi berusia 7 hari meninggal dunia. Dalam acara tersebut, pihak RSUD Doris Silvanus memaparkan beberapa poin terkait penanganan medis terhadap almarhum Abraham Benyamin. Dari keluhan Bapak tadi, katanya Doris nggak pernah ngasih keterangan resmi ke dia gitu Pak. Apakah betul seperti itu atau bagaimana Pak? Rumah sakit Doris Silvanus selalu terbuka untuk menerima siapapun masyarakat atau keluarga pasien yang ingin bertanya atau mencari informasi. Nah, jadi kami terbuka kapanpun ada yang mau bertanya apa yang terjadi sebenarnya, kami tidak pernah menutup ini. Itu yang bisa saya sampaikan tanpa maksud menuduh ataupun yang lain. Yang pasti kami dari sejak awal kami sudah terbuka untuk menerima setiap pertanyaan atau klarifikasi yang mungkin diperlukan. Seperti juga sudah kami lakukan pada banyak yang lain yang mereka bertanya tidak jelaskan dan biasanya ya, jelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Namun, suasana di luar ruangan konferensi pers diwarnai aksi protes dari pihak orang tua bayi korban dugaan malapraktik. Bukan malah menjelaskan ke publik. Yang mati itu anak saya, bukan anak hasil gotong royong. Saya orang tuanya. Saya perlu mendapat penjelasan. Anak saya di rumah sakit Doris, di rumah sakit Muhammadiyah tidak pernah jantung bocor. Kenapa tiba-tiba di sini setelah operasi baru jantungnya dan paru bocor? Pasca operasi anak saya tidak pernah dimasukkan NICU. Padahal mengikut peraturan nasional apa tentang neonatal sosial wajib masuk NICU anak di bawah 25 hari. Usai berlangsungnya konferensi pers di RSUD Doris Silvanus, tim Cyrus Times berkesempatan mewawancarai pihak orang tua korban didampingi kuasa hukum. Tanggal 18 hari Senin, saya dengan adik saya ini datang ke rumah sakit Doris, itu menyampaikan keingintahuan kami, kenapa anak saya ini mati. Saya sudah sampaikan, dan dokter Anto dengan humasnya, saya butuh penjelasan yang ilmiah, itu Kak. Nah, tapi hari ini, tadi malam khususnya saya mendengar kabar bahwa ini akan dijelaskan ke publik. Kaget saya Bang. Yang menjelaskan melalui konferensi pers. Ya, media ya itu kan. Nah, sedangkan hak saya sendiri sebagai orang tua pasien tidak diberikan, itu Bang. Makanya saya tadi kan datang kan ngamuk. Siapa yang nggak marah? Makanya saya bilang sampai kasar lah bahasa saya Bang ya. Ini bukan anak gotong royong, itu anak saya, darah daging saya. Ya itu Bang. Yang pasti Bang ya, apa yang mereka sampaikan itu tidak bertentangan dengan data mereka sendiri. Nah selama ini kan apa yang mereka jelaskan itu kepada kami melalui media tadi Bang ya, itu jelas bertentangan dengan data yang mereka yang ada di kami ini Bang. Nah, jadi ada beberapa data yang kami pegang, contohnya kan resume medis, terus data dari lab yang menunjukkan bahwa anak saya ini tidak stabil, tapi mereka mengatakan anak saya stabil. Penjelasan dokter Endang mengatakan bahwa anak saya ini dalam keadaan gawat, tapi dokter Depi mengatakan bahwa stabil. Kan lucu Bang. Jadi nggak sinkron ya dari. Nggak sinkron. Nah, ya maksudnya Bang, kalau mau bohong itu ya kompak lah. Nah itu dia Bang. Nah janganlah ibaratnya mau bohong tapi yang satunya enggak, yang satunya jujur, yang satunya bohong. Nah itu yang saya mau tuh mereka kalau bisa itu ya bodohilah saya ini dan pintar. Ini kan yang si A ngomongnya beda, si B ngomongnya beda. Ya, jadi supaya orang tahu ya, hal tadi jelas melukai perasaan orang tua almarhum. Karena sudah beberapa minggu ini orang tua almarhum itu pengen mendapat penjelasan secara rinci dan saintifik dari Rumah Sakit Doris terhadap kenapa almarhum meninggal. Tiba-tiba Doris selalu aja mau bikin konvers. Artinya gini, kok malah jadi publik yang harus dijelaskan, bukan kepada orang tua tadi. Ini menimbulkan kemarahan. Nah, menariknya begini, Mas. Tadi di tengah perjalanan saya diundang masuk ke dalam, ke ruangan humas. Di dalam mereka banyak bicara kepada saya dan saya potong. Saya tanya, apa intinya kita ke dalam ini? Mereka menanyakan hal yang konyol bagi saya, konyol sekali. Kenapa saya bilang konyol? Mereka malah bertanya, Pak,
Pak, apa yang diinginkan orang tua tadi? Lah saya tanya, lah kalian selama ini kemana? Orang tua tadi pengen dapat penjelasan. Kenapa anaknya meninggal? Kenapa almarhum tadi jantungnya jadi lubang? Kenapa tindakan medis yang aturannya 1 jadi 2? Sampai detik ini tidak dapat penjelasan. Nah, jadi perlu publik tahu. Terakhir tadi pihak Doris melalui humasnya berjanji kepada saya dan segera akan menghubungi saya. Mereka meminta nomor HP saya, akan memberi penjelasan secara saintifik katanya. Nah, saya bilang saya tunggu secepatnya. Jangan terkesan rumah sakit menutupi fakta sebenarnya apa. Kita pengen fakta ini dibuka kepada publik. Apa yang terjadi? Oh, jadi apakah Tidak ada. Sampai sekarang ini tidak ada. Jadi makanya saya bilang tadi sama mereka, ini orang tua almarhum pengen dapat penjelasan lengkap secara saintifik, jangan hanya ngarang ngawang-ngawang begitu saja. Karena kedokteran itu kan ilmiah harus dijelaskan secara saintifik. Saya tidak mau kalau seperti itu terus. Nah, makanya saya bilang tadi sama mereka, saya sesalkan sikap kalian selalu pakai kompers. Yang berhak dapat penjelasan itu bukan publik, tapi orang tua ini tadi. Apa yang terjadi sama anaknya mereka harus dapat jelas. Itu, jadi jangan ada yang ditutupi, Mas. Saya minta jangan ada yang ditutupi. Ya, terbuka. Buka aja faktanya, tapi jangan dibuka ke publik, buka ke orang tua ini tadi. Karena yang berhak tahu, karena jadi gini, ada hak pasien. Hak pasien tadi sudah diberikan, sampai detik ini belum diberikan. Apa hak itu? Hak itu mendapat penjelasan. Itu loh. Sampai sekarang rumah sakit tidak melaksanakan itu. Itu. kepada orang lain, Pak? Iya, artinya begini Mas, saya pertegas sekali lagi ya. Doris terbuka, kalau memang terjadi kesalahan, akui. Jangan ditutupi. Karena masalahnya tidak akan redam. Kalau Doris berharap ini akan redam, sia-sia. Sia-sia. Karena itu hak pasien. Saya tekankan sekali lagi hak pasien. Atau apa? Mereka tadi terakhir berjanji akan memberikan data kepada saya dalam waktu segera. Mereka minta waktu koordinasi kepada saya dan berjanji bahkan sudah meminta nomor HP saya tadi. Makanya segera saya juga akan tuntut lagi itu. Karena kan logikanya begini, sebelum masalah ini mencuat kan mereka sudah harus pegang data itu dong. Mereka berani ngomong ke media bahwa almarhum itu stabil, sesuai SOP kan berarti udah pegang data. Artinya bukan mencari data lagi. Mereka tinggal paparkan data itu kepada saya. Jadi tidak perlu sampai 2 hari saya rasa. 1 hari udah cukup. Kalau penyiapan data tadi lama, baru saya pertanyakan. Karena data itu sudah ada kan. Rekam medik itu sudah ada sebelumnya. Hasil ronsen almarhum sudah ada sebelumnya. Hasil lab almarhum sudah ada sebelumnya. Tinggal dipaparkan dan pakai penjelasan ilmiah. Itu aja. Oke,